saling mendoakan, maka kita akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya biasa kita membaca Asmaul Husna. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mana dia? Sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit bisa cepat sembuh, kemudian bisa bergabung untuk belajar. Nah, yang sehat tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Sudah siap belajarnya? Masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Apa pelajarannya? Nah, pada kodok dan kodar. Kalian yakin bahwa nanti ada kodok dan kodar? Yakin ya? Nah, berarti kita mencerminkan iman kepada hari akhir. Sebelum ke sana akan Bapak bacakan kompetensi dasarnya yang akan kita capai, yang akan kita pelajari pada hari ini. Menganalisis atau mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran 190 sampai 191, kemudian membaca Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran 159. Kemudian apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, tujuannya nanti setelah kita melakukan pembelajaran diharapkan kalian nanti mampu membaca surat Al-Imran 190 sampai 191. Yang kedua, menghafal surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Al-Imran 159 dengan tartil. Alurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran itu sebagai wahyu bagi kita semuanya
harus kita baca. Tadi kita sudah membacanya, ya alhamdulillah sudah lancar. Kemudian di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang berpikir kritis, ya. Yang ada perintahnya. Apa perintahnya? Dalam dalilnya surat Al-Imran atau surat ketiga, yaitu ayatnya 190 sampai 191. Bagaimana kita berpikir kritis, ya. Memikirkan terlebih dahulu apa yang kita mau perbuat. Dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbuat apapun itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga mengajarkan bersikap demokratis. Dalilnya surat Al-Imran ayat 159. Itu yang nanti kita bahas. Paham sampai sini? Oke. Baik. Kemudian masuk ke materinya, kita membaca surat Al-Imran 190 sampai 191. Silakan buka kembali suratnya. Kita baca bersama-sama.
demokratis. Kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu silakan dibuat kelompok. Silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, nanti setiap kelompok tugasnya yaitu menyimak teman-temannya apakah sudah lancar di dalam membaca surat Al-Imran 190 sampai 191. Ini cari buku tajwidnya sambil nanti menyimak temannya di dalam membaca. Sudah ketemu? Sudah ya? Baik, mulai dari kelompok 1, tolong dibacakan hasil penemuannya. Karena apa? Membacanya dengan matoi karena huruf dan kata setelahnya bertemu dengan alif dibaca panjang selama 2 halaman. Kedua, ba matoi karena ba bertemu dengan alif dibaca sepanjang 2 halaman. Kata bertemu dengan alif berada sebelum huruf yang diwakafkan di akhir kalimat dibaca sepanjang 2 sampai 6 halaman. Ya, baik, semuanya sudah berarti ya. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk baca sudah, menentukan hukum tajwidnya sudah. Bacanya semuanya alhamdulillah sudah lancar, tapi ditingkatkan kembali di rumah agar membacanya lebih lancar kembali. Dan tadi kalau misalnya hukum bacanya di situ ada yang pertama menyebutkan ina. Itu hukum bacanya apa tadi? Guna. Jadi cara membacanya apa? Mendengung, tidak ina tapi inna. Dua harokat, mendengung dulu. Kenapa dinamakan guna? Karena huruf nun berharokat asli, maka dibaca dengan guna atau mendengung. Baik, itu hukum tajwidnya. Kemudian kalau maknanya dalam Quran surah Al-Imran 190 sampai 191 yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Oke, seperti itu ya. Maka kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan ada siang, ada malam. Kalau malam untuk kita beristirahat, lalu siang untuk kita bekerja. Jadi jangan malam untuk bekerja, siang untuk tidur istirahat. Jadi malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja. Seperti kalian kalau siang seperti ini belajar, nanti malam tidur, ya. Belajar sedikit terus tidur, kan gitu. Biar kita selalu mengingat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Diciptakan langit pasti ada hikmahnya, diciptakan bumi pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu bersyukur dan bersyukur. Baik itu kita berdiri, baik itu kita duduk, baik kita berbaring. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi pada hari ini. Apa ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Tidak ada menyimpulkan. Bagi tadi kita berpikir kritis dan bersikap demokratis. Cara bacanya sudah. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan materinya. Tapi nanti tugasnya di rumah besok akan saya minta di depan membacakan atau menghafalkan surat Al-Imran 190 sampai 191 dan Al-Imran 159. Siap ya?